Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Christian Timanta Sebayang, NIM 22052360623. Kali ini saya akan membahas tentang hasil kerja kelompok saya mengenai pergeseran grafik fungsi kuadrat, dan juga saya akan membahas soal-soal UTS Matematika Rekayasa 1. Sekarang saya akan membahas tentang pergeseran grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus tahu bahwa rumus pergeseran vertikal yaitu Y sama dengan Fx ditambah K menggeser grafik F K satuan ke atas jika K lebih dari 0, menggeser grafik F K satuan ke bawah jika K kurang dari 0. Jadi jika K-nya lebih dari 0, dia grafiknya akan ke atas. Jika K-nya kurang dari 0, grafiknya ke bawah. Dan juga rumus pergeseran horizontal yaitu Y sama dengan Fx tambah H. Menggeser grafik FH satuan ke kiri jika H lebih dari 0, menggeser grafik FH satuan ke kanan jika H kurang dari 0. Jadi kita langsung di sini persamaan kuadratnya yaitu Fx sama dengan X kuadrat ditambah 3. X yang kami eh, gunakan dari X yang kami gunakan itu dari min 3 sampai 7. Fx-nya ini ditemukan dari X-nya ini dimasukkan ke persamaan kuadratnya, jadi ditemukan 12, 7, 4, hingga 52 ini. Setelah itu pergeseran vertikal yang tadi rumusnya yaitu Y sama dengan Fx plus minus K, dan yang ini jika K lebih dari 0 yaitu Fx tambah 2, dan X-nya sama min 3 sampai 7, dan membedakan yaitu Fx-nya. Karena dia ditambah 2, Fx tambah 2, maka hasil Fx ini tinggal ditambah 2. Jadi 12 tambah 2, 7 tambah 2 hasilnya 9, 4 tambah 2, 6, seterusnya hingga 54. Selanjutnya yaitu pergeseran vertikal ke bawah, yang K-nya kurang dari 0, Fx min 2. Caranya sama, namun ini Fx-nya tinggal dikurangi 2. 12 kurangi 2 hasilnya 10, 7 kurangi 2 hasilnya 5, seterusnya hingga 50. Selanjutnya yaitu pergeseran horizontal yang rumusnya yaitu Y sama dengan F X plus minus H. Tadi diketahui bahwa jika hanya lebih dari 0, maka dia akan menggeser, grafiknya akan geser ke kiri, dan jika hanya kurang dari 0, grafik akan geser ke kanan. Di sini hanya yaitu lebih dari 0, maka eh, eh, grafiknya akan geser ke kiri. Kita kerjakan di sini X-nya tidak sama tidak sama dengan yang awal tadi, dikarenakan di sini F X tambah 1. X di sini min 3, terus ditambah 1 jadinya min 2. Terus di sini awalnya min 2, ditambah 1, hasilnya min 1. Seterusnya hingga sampai 8. Setelah itu fx-nya kita masukin saja min 2 ini ke persamaan kuadrat di sini. Setelah itu ini pergeseran horizontal yang ke kanan, hanya kurang dari 0. Ini X-nya sama, cara pengerjaannya tinggal di sini mengikuti yang F X min satunya. Jadi min 3 dikurangi 1 yaitu min 4, min 2 dikurangi 1 min 3, seterusnya hingga 6 ini. Setelah itu Fx-nya min 4 dimasukkan ke persamaan kuadrat ini, ditemukan 19, 12, 7, 4, 3, dan seterusnya. Sehingga ditemukan grafik awal persamaan kuadrat yang ini. Setelah itu pergeseran vertikalnya seperti ini. Pergeseran vertikal yang tadi yang ke atas, ini ke atas. Pergeseran vertikal ke bawahnya yang ini. Setelah itu pergeseran horizontal Fx plus 1, dan pergeseran horizontal Fx min 1.
Kali ini saya akan membahas UTS Matematika rekayasa 1. Soal yang pertama yaitu tentang depresiasi atau penyusutan. Yang pertama, perusahaan penyedia alat berat dan Anda membeli truk trailer seharga $100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan $10.000 per tahun selama 10 tahun. Pertanyaan yang A yaitu, tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun. Langsung kita buat fungsinya yaitu Y sama dengan Fx sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 dikalikan dengan X. Y di sini dimaksudkan dengan harga yang sudah terdepresiasi dan X ini adalah waktunya. Pertanyaan yang B yaitu kapan harga truk akan sebesar $55.000. Jadi kita gunakan fungsi yang sudah kita buat tadi yaitu Fx sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 dikalikan dengan X. Fx-nya kita masukkan 55.000 sehingga 55.000 sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 dikalikan dengan X. Langsung kita kerjakan 10.000 kali X-nya pindah ruas ke kiri dan ditemukan X-nya yaitu 4,5 tahun. Soal nomor 2 yaitu tentang penyerapan obat. Obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi F, T sama dengan 90 dikurangi 52 ln 1 tambah T dengan syarat 0 kurang dari T kurang dari 4. Nyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. Pertanyaan yang A, berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan? Kita gunakan fungsi yang telah diketahui. Karena di sini yang ditanyakan yaitu jumlah unit awal, maka kita tuliskan T-nya yaitu 0. Jadi F0 sama dengan 90 kurangi 52 ln 1 tambah 0. Di sini ln 1 yaitu 0, sehingga dikalikan dengan 52 yaitu tetap hasilnya 0. Jadi 90 dikurangi 0 yaitu 90. Pertanyaan yang B, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam? Karena yang ditanyakan 2 jam, kita masukkan T-nya yaitu 2, jadi F2 sama dengan 90 dikurangi 52 ln 1 tambah 2. 90 kurangi 52 kali ln 1 ln 3 yaitu hasilnya 1,099 sehingga 90 dikurangi 52 kali 1,099 temukan 57,128 ya, sehingga hasilnya 90 kurangi 57,128 hasilnya yaitu 32,872. Yang C, kita diminta untuk menggambarkan grafik sehingga kita buat T-nya sesuai syaratnya tadi 0 sampai 4. Kita buat 0, 1, 2, 3, 4. Dan FT-nya ini T-nya ini dirubah sesuai T, tabel T yang dari 0 sampai 4. Sehingga waktu T-nya 0, temukan FT-nya 90. Dan T-nya saat 1 ditemukan eh, FT-nya 54, T-nya 2, 33, dan seterusnya. Sehingga ditemukan grafik, dibuat grafik, dan ini sumbu X-nya dibuat T, dan sumbu Y yaitu FT. Jadi kita buat T-nya ini sudah 0, 1, 2, 3, 4, dan FT-nya sesuai hasilnya tadi. Saat T-nya 0 hasilnya 90, T-nya 1 hasilnya 54, T-nya 2 hasilnya 33, T-nya 3 yaitu 18, T-nya 4 hasilnya yaitu 6. Selanjutnya kita lanjut nomor 3 tentang ekspansi termal pada peralatan laboratorium. Jadi di sini diketahui sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 ditambah T-70 dikali 10 pangkat 4 cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi, di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,0005 cm dari lebar ideal 10 cm, maka untuk memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui, Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T0 70 derajat Fahrenheit. Jadi di sini saya akan jelaskan maksud soalnya yaitu apa. Di sini dari gambar ini saya jelaskan. Di sini
batang idealnya yaitu 10 cm dan saat batang itu bisa memuai dan menyusut. Sehingga saat memuai dia panjang dan saat menyusut dia batang ini akan pendek. Dan maksud dari interval 0,0005 cm yaitu dari selisih saat dia memuai dan menyusut selisihnya yaitu 0,0005 cm. Sehingga kita cari berapa eh, suhunya saat suhu maksimumnya saat dia memuai dan suhu minimumnya saat menyusut. Sehingga kita buat saat dia memuai, kita tuliskan fungsinya yaitu Y sama dengan 10 ditambah T min 70 dikalikan 10 pangkat min 4. Saya buat Y-nya di ruas kanan yaitu sehingga hasilnya 10 ditambah T min 70 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 ditambah 0,0005 kali setengah. Di sini dikalikan setengah karena yang memuai ini setengahnya saja, yang sebelah kanan. Sehingga ditemukan hasilnya yaitu 10 ditambah T min 70 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10,00025. Kita kerjakan 10 yang di ruas kiri dipindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi T min 70 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10,00025 kurangi 10. Jadi hasilnya T min 70 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,00025. Sehingga ditemukan T 10 pangkat min 4 pindah ruas kanan sehingga jadi T min 70 T min 70 sama dengan 0,00025 per 10 pangkat 4. Sehingga ditemukan T-nya yaitu 72,5 derajat Fahrenheit. Yang menyusut juga cara pengerjaannya sama. Yang membedakan yaitu Y-nya yaitu 10 dikurangi 0,0005 kali setengah. Jadi yang memuai ditambah, yang menyusut ini dikurang. Ini dikalikan setengah juga sama. Alasannya karena dia yang memuai di sini hanya setengahnya saja. Sehingga kita kerjakan dengan pekerjaan yang tadi sama konsepnya, ditemukan T sama dengan 67,5 derajat Fahrenheit. Nomor 4, yaitu kita disuruh mencari limit dan jika limitnya tidak ada, jelaskan mengapa. Yang pertama, yang A, limit X mendekati tak hingga akar dari 8X kuadrat dikurangi 3 per 2X kuadrat tambah X. Sama dengan eh, ini kita kerjakan dengan pembilang dan menyebutnya dikalikan dengan 1 per X pangkat 2 agar X pangkat 2-nya ini hilang. Sehingga limit X mendekati tak hingga akar dari 8X kuadrat min 3 dikalikan 1 per X kuadrat per 2X kuadrat tambah X kali 1 per X pangkat 2. Sehingga ditemukan limit X mendekati tak hingga 8 min 3 per X kuadrat per 2 tambah 1 per X. Sehingga kita rubah X-nya menjadi tak hingga yaitu 8 kurangi 3 per tak hingga per 2 tambah 1 per tak hingga. Suatu bilangan yang dibagikan dengan tak hingga yaitu hasilnya 0. Jadi eh, selanjutnya akar dari 8 kurangi 0 per 2 tambah 0. Sama dengan akar 8 per 2. Akar 8 per 2 yaitu akar 4 sama dengan 2. Jadi yang A ini ditemukan hasilnya ya dari limitnya yang tadi. Selanjutnya yang B yaitu limit X mendekati A, X kuadrat min A kuadrat per X pangkat 4 min A pangkat 4. Eh, ini cara pengerjaannya yaitu penyebutnya kita rubah bentuk menjadi limit X mendekati A, X kuadrat min A kuadrat per X kuadrat tambah A kuadrat kali X kuadrat min A kuadrat. Jadi ini X kuadrat min A kuadratnya kita coret. Ditemukan hasilnya limit X mendekati A 1 per X kuadrat tambah A kuadrat.
Setelah itu X-nya kita rubah menjadi A, jadi 1/A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 1/2A kuadrat. Jawaban yang B ini limitnya ditemukan. Jadi nomor 4 ini tidak ada yang limitnya tidak ada. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.